Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama saya di Syahrudinil Hajj Channel. Kali ini kita akan ngaji hadis, dan yang dijadikan sebagai rujukan adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bagaimana selengkapnya? Ayo kita mulai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, huwa tuhuru mauhu al-hilu maitatuhu. Akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa lafzulahu, wa syahahahu ibnu Huzaimah wa Tirmiziyu, wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Syaibah. Lafadz hadits menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya. Peringkat hadis ini adalah sahih. At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadits hasan sahih yang aku tanyakan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata, hadis ini sahih. Az-Zarqani di dalam Syarah Al-Muwatta, berkata, hadits ini merupakan salah satu prinsip dasar agama Islam yang diterima oleh umat Islam. Sekelompok ulama telah mensyahihkan hadits ini, di antaranya Al-Bukhari, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Al-Hatabi, Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiqil Id, Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar, serta ulama lainnya yang lebih dari 36 ulama. Kata yang perlu dipahami dalam hadis ini. Pertama, al-bahr artinya laut, adalah lawan kata dari al-bar atau daratan, yaitu dataran yang luas yang terdiri dari air asin. Al-bahr jamaknya abur, bihar dan buhur, dinamakan bahr karena dalam dan luas. Kedua, atur adalah nama untuk air yang suci substansinya dan dapat mensucikan yang lain. Al dalam lafaz at-tuhur tidak menunjukkan makna kosor atau keterbatasan. Oleh sebab itu ia tidak menafikan kesucian yang lain, karena keberadaannya sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Maka al tersebut berfungsi untuk menjelaskan makna yang sebenarnya. Air laut mengandung banyak materi zat garam. Potensi zat garam di sini menjadi penghantar listrik yang lebih besar, yang terdapat dalam kandungan air laut. Dengan demikian ia lebih mampu menghilangkan najis dan hadas daripada air. Ketiga, al-hilu. Kata al-hilu adalah lawan dari kata al-haram. Maksudnya, adalah halal sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Ad-Daruqutni. Keempat, kata maitatuhu, disyariatkan yaitu hewan yang tidak tersentuh oleh sembelihan yang disyariatkan. Kalimat maitatuhu adalah fa'il dari isim masdar al-hilu, yang dimaksud adalah bangkai semua hewan yang mati, yang tidak bisa hidup kecuali di laut, dan bukan semua yang mati di laut. Ada beberapa kandungan hadis ini yang dapat dipahami. Yakni, pertama, kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada perincian. Ia suci secara substansi dan dapat mensucikan. Seluruh ulama menyatakan seperti ini. Hanya saja ada sedikit ulama yang tidak sependapat. Tetapi pendapat tersebut tidak kuat. Kedua, air laut itu dapat mengangkat hadas besar dan kecil serta menghilangkan najis yang muncul pada tempat yang suci. Baik pada badan, pakaian, suatu tempat atau yang lainnya. Ketiga, air. Apabila rasa, wama dan bau berubah karena sesuatu yang suci, maka air tetap berada dalam kesuciannya. Selagi air masih tetap pada posisi aslinya. Sekalipun sangat asin, panas dan sangat dingin. Keempat, bangkai hewan laut hukumnya halal. Yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah hewan yang mati yang tidak hidup kecuali di laut. Kelima, Imam Syafi'i berkata, hadis ini adalah separuh dari pengetahuan bersuci. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan merupakan dasar bersuci yang mencakup banyak hukum dan kaidah-kaidah yang penting. Perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan laut hukumnya tidak halal kecuali ikan dan seluruh jenisnya. Adapun selain ikan yang menyerupai hewan daratan seperti ular, anjing, babi dan sebagainya, maka menurut Imam Abu Hanifah tidak halal. Imam Ahmad, menurut yang masyhur dari mazhabnya berpendapat diperbolehkannya seluruh jenis hewan laut kecuali katak, ular dan buaya. Katak dan ular merupakan jenis hewan yang kotor.
Sementara buaya adalah binatang bertaring yang dapat digunakan memangsa. Dua imam mazhab lainnya, Imam Malik dan Syafi'i membolehkan seluruh hewan laut tanpa pengecualian. Demikianlah kajian kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.